Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara melakukan perhitungan persediaan menggunakan FIFO, LIFO, dan approach dalam metode periodik. Perkenalkan, saya Deviani Fianita dari Prodi Pendidikan Ekonomi FK Puhamka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inventory sistem periodik. Persediaan barang atau inventory merupakan salah satu akun di dalam aset. Persediaan adalah harta perusahaan yang dikelola untuk operasional perusahaan dalam mencapai laba. Menurut PSAK nomor 14 yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, tahun 2008, persediaan adalah aset. Maksud dari pernyataan tersebut adalah tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam pengendalian persediaan harus dilakukan sejak barang diterima dari supplier. Hal utama yang dilakukan ialah administrasi penerimaan barang harus lengkap dan benar. Menghitung jumlah barang yang diterima yang kemudian membuat laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini harus sesuai dengan pesanan. Setelah laporan penerimaan barang, biasanya barang akan didistribusikan ke gudang dan toko. Maka perlu ada laporan penerimaan gudang dan toko. Setelah itu, ketika barang keluar dari gudang atau toko, perlu ada laporan pengeluaran barang, dan semua ini perlu dicatat. Alat dan petugas yang dapat menjadi pengendali persediaan diantaranya: buku persediaan barang, CCTV, sensor matic label, temperatur suhu, security, cermin, dan gate sensor. Dalam metode pencatatan periodik, perhitungan persediaan menggunakan pencatatan periodik ini mengharuskan perhitungan barang pada akhir periode ketika menyusun laporan keuangan. Beberapa hal yang menjadi perlu diperhatikan dalam mencatat persediaan dengan metode periodik. Yang pertama yaitu keluar masuknya barang tidak dicatat secara perinci di dalam buku catatan persediaan. Kedua, perhitungan nilai persediaan akhir dilakukan dengan perhitungan fisik atau stock of number yang biasa dilakukan di akhir periode. Tiga, pencatatan persediaan ini dilakukan untuk memperoleh beban pokok penjualan yang akan mempengaruhi laporan laba rugi. Akhir, beban pokok penjualan merupakan harga beli produk yang diperhitungkan dari total beban produksi suatu barang yang telah terjual pada periode tertentu. Berikut rumus yang digunakan dalam menentukan beban pokok penjualan. Persediaan awal ditambah pembelian barang menjadi total persediaan. Kemudian total persediaan dikurang persediaan akhir menjadi beban pokok penjualan. Dalam metode periodik, akuntan perlu menentukan harga beli per unit barang. Namun dalam aktivitas pembelian, terkadang harga beli berbeda tiap pembelian. Maka perhitungan persediaan ini bisa dilakukan dengan 3 cara untuk menentukan harga belinya. Pertama, FIFO, first in, first out. Pada metode ini, barang yang pertama masuk pertama kali juga keluar. Maksudnya adalah barang yang dibeli pertama akan dijual terlebih dahulu dibandingkan barang yang terakhir masuk. 2. LIFO, last in, first out. Metode ini bertolak belakang dengan metode sebelumnya. Metode ini mengutamakan barang yang terakhir yang perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada average atau rata-rata. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun dengan barang yang tersisa akan dihitung nilai rata-ratanya, sehingga persediaan barang di akhir merupakan nilai rata-ratanya. Di sini ada contoh soal first in, first out. PT GM Living adalah distributor Magicom dengan merek GM Beer yang berdomisili di Jakarta. Berikut ini data persediaan Magicom selama bulan Januari 2020.
Tanggal 1 Januari 2020, persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp350.000. Pada tanggal 8 Januari, melakukan pembelian sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp375.000. Pada tanggal 20, melakukan pembelian kembali sebanyak 200 unit, harga per unitnya yaitu Rp385.000. Pada tanggal 28 Januari, melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp400.000 dengan total 650 unit. Selama bulan Januari 2020, perusahaan menjual 500 unit Magicom dengan harga jual per unitnya Rp500.000. PT GM Living dalam persediaan barang dagang menggunakan metode periodik. Nilai persediaan akhir setelah dilakukan stok outbound adalah 150 unit. Berapakah nilai beban pokok penjualannya? Persediaan barang akhir adalah 150 unit. Dari total 650 unit dikurang 500 unit yang terjual, maka diperoleh nilai persediaan akhir yaitu 100 unit dikali 400.000 sama dengan 40 juta. 50 unit dikali 385.000 sama dengan 19.250.000 rupiah. Kemudian persediaan ini ditambah 40 juta rupiah ditambah 19.250.000 menjadi totalnya 59.250.000. Setelah kita mengetahui nilai persediaan akhir, selanjutnya kita akan menghitung beban pokok penjualan. Persediaan awal 1 Januari 2020 sama dengan 35 juta. Melakukan pembelian sebanyak 210.750.000. Total persediaan menjadi 245.750.000. Dikurang persediaan akhir 59.250.000, maka beban pokok penjualan 186.500.000. Kemudian bagaimana jika kita menerapkan ini pada metode LIFO, last in, first out? Nilai persediaan akhirnya sebanyak 53.750.000. Ini dilihat dari nominal persediaan awal. Kemudian kita mencari beban pokok penjualannya. Persediaan awal 1 Januari 35 juta rupiah. Pembelian 210.750.000. Persediaan awal ditambah pembelian menjadi 245.750.000. Total persediaan dikurang persediaan akhir menjadi 192 juta rupiah. Lanjut ke metode ketiga, ada average, yaitu rata-rata. Mencari nilai persediaan akhir pada rata-rata, yaitu rata-rata nilai harga beli sama dengan jumlah harga beli dibagi jumlah unit. Jumlah harga beli diketahui 245.750.000 dibagi jumlah unitnya yaitu 650 sama dengan 378.077 rupiah. Maka didapat nilai persediaan akhir 378.077 rupiah dikali 150 unit sama dengan 56.711.550 rupiah. Nah, di sini ada beban pokok penjualan persediaan awal 1 Januari 35 juta, pembelian 210.750.000, persediaan awal ditambah pembelian menjadi total persediaan yaitu 245.750.000. Total persediaan ini kemudian dikurangi dengan persediaan akhir menjadi 189.750.000.
Rp38.450. Kesimpulannya, persediaan merupakan aset perusahaan yang digunakan untuk menambah keuntungan penjualan. Persediaan ini dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi untuk dijual. Persediaan perlu dikendalikan dengan baik. Pengendalian ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan. Catatan persediaan bisa dilakukan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Metode pencatatan persediaan digunakan untuk mendapatkan BPP atau beban pokok penjualan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.